Ia adalah adikku, dan dia adalah istriku. Tapi, bagaimana jika dua orang yang paling aku percaya justru menyimpan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak sanggup jujur sepenuhnya? Di balik pintu rumah ini, bukan hanya cinta yang perlahan tumbuh di tempat yang salah, tapi juga pengkhianatan yang bersembunyi di balik percakapan ringan dan teh sore hari. Aku tahu, mereka tak pernah berniat saling mencintai, tapi sejak kapan niat mampu mencegah hati jatuh diam-diam? Waktu itu sore menjelang senja, saat keheningan mulai jadi teman, dan rumah besar ini perlahan berubah jadi tempat paling sunyi di dunia. Rumah itu terlalu besar untuk dihuni oleh hanya 2 orang. Terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang semestinya penuh tawa, jejak kaki anak-anak, dan percakapan yang hangat saat sarapan. Tapi di sanalah mereka tinggal, Rika dan Ipal. 2 jiwa yang, meski terikat oleh garis pernikahan dan keluarga, tetap merasa asing dalam kesendirian mereka masing-masing. Trisna, kakak kandung Ipal dan suami Rika, tak lagi sering pulang. Katanya, pekerjaan di luar kota sedang padat. Proyek baru. Peluang besar. Uang yang lebih banyak. Semua terdengar logis. Sangat masuk akal. Tapi waktu dan jarak yang terlalu sering merenggangkan kehadirannya membuat rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang terasa seperti ruang tunggu yang tak kunjung berakhir. Ipal pindah ke rumah itu setahun lalu, setelah diterima di salah satu universitas di kota. Biar sekalian ngirit kos dan makan, ujar Trisna waktu itu. Lagi pula, rumahku kan besar. Rika pasti senang kalau ada temannya di rumah. Rika hanya tersenyum, sopan seperti biasanya. Tapi ada kilasan kesepian di matanya yang tidak pernah dikatakan dalam kata-kata. Hari-hari pertama terasa canggung. Ipal, dengan gaya anak muda yang sedikit cuek dan malas bicara, jarang turun dari kamarnya. Rika, yang terbiasa mengurus rumah, sendiri tetap bangun pagi seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, menyiram bunga, dan duduk sendirian di ruang makan. Tak ada yang bicara. Hanya suara detik jam dinding yang pelan-pelan menjadi satu-satunya teman setia di rumah itu. Hingga suatu sore, ketika langit mulai memerah dan matahari tergelincir ke balik pepohonan, Ipal turun dari kamarnya. Teh, tawar Rika sambil menuang 2 cangkir. Hangat, wangi, tidak terlalu manis, seperti yang disukai Ipal. Boleh, jawab Ipal pelan, duduk di kursi rotan di beranda, di sebelah Rika. Sejak sore itu, semuanya mulai berubah. Perlahan, halus, seperti embun yang mengendap diam-diam di jendela. Mereka mulai duduk bersama setiap sore, menyesap teh hangat sambil menatap langit, kadang berbicara, kadang diam saja. Tapi diam yang tak canggung. Diam yang penuh pengertian. Rika bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang ibunya yang suka menanam melati. Ipal mendengarkan. Matanya serius, kadang tersenyum, kadang ikut tertawa, walau hanya pelan. Trisna nggak suka teh, ya? Tanya Ipal suatu kali. Rika diam sejenak, lalu tersenyum kecil. Nggak pernah sempat, jawabnya. Dan dari situlah Ipal mulai merasa iba. Tapi bukan iba yang ringan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kasihan. Mungkin karena matanya mulai melihat Rika bukan lagi sebagai istri kakaknya, melainkan sebagai seorang perempuan yang sedang sendirian, yang butuh didengar, ditemani. Rika itu lembut. Setiap geraknya tenang. Suaranya pelan, tidak pernah meninggi. Tapi ada duka tipis yang selalu mengintip dari balik senyumnya. Seolah hidup telah membuatnya belajar untuk menutupi perasaan dengan baik, tapi tidak cukup baik untuk menipu orang yang benar-benar memperhatikannya, dan Ipal mulai memperhatikannya. Terlalu sering, mereka mulai memasak bersama. Sederhana. Kadang, hanya mie goreng buatan sendiri. Kadang nasi goreng dengan potongan sosis. Rika akan menertawakan cara Ipal memecahkan telur yang terlalu kasar, dan Ipal akan pura-pura marah, lalu mereka akan tertawa bersama. Tawa yang jujur. Tawa yang membuat rumah itu terasa hidup kembali. Dulu aku suka nonton drama Korea bareng teman-teman kuliah.
kata Rika suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tengah. Selimut tipis menutupi kaki mereka. Ipal menoleh. Kakak masih suka nonton? Sekarang nontonnya sendiri, jawab Rika sambil tersenyum. Udah nggak terlalu seru. Sejak malam itu, Ipal mulai menonton bersama Rika. Kadang 1 episode, kadang 2. Kadang mereka berkomentar soal karakter yang menyebalkan. Kadang, mereka saling diam saat adegan menyentuh muncul di layar. Momen paling aneh, atau paling tak biasa, terjadi pada suatu malam. Hujan turun deras, petir menyambar, listrik mati, rumah mendadak gelap gulita. Rika mengambil lilin dari dapur. Ipal menyalakannya, dan cahaya temaram itu menyinari wajah mereka berdua. Aku takut petir, bisik Rika, duduk lebih dekat. Ipal tidak menjawab. Tapi jantungnya berdebar lebih cepat. Bukan karena petir. Mereka duduk berdua di lantai ruang tengah, lilin di antara mereka. Rika bercerita tentang kenangan masa kecilnya, tentang pertama kali ia jatuh cinta pada guru seni rupa waktu SMA. Ipal tertawa, pura-pura mengejek. Jadi, Kak Rika suka cowok tua ya? Nggak tua-tua amat, balas Rika sambil menepuk bahu Ipal. Tangan mereka bersentuhan. Lama, tak sengaja, tapi tak ada yang menarik diri lebih dulu. Saat listrik kembali menyala, suasana di antara mereka sudah berbeda. Tidak ada yang berubah secara nyata, tapi ada sesuatu yang mengendap dalam diam. Tatapan, senyum, bahkan keheningan pun terasa lain. Dan malam-malam berikutnya, saat Trisna menelepon dan berkata bahwa ia harus memperpanjang perjalanan dinasnya, Rika hanya mengangguk. Jaga rumah, ya, katanya. Tapi rumah itu, rasanya kini sudah lebih terasa seperti milik Ipal dan Rika, daripada milik Trisna sendiri. Ipal mulai merasa bersalah, tapi tak bisa menghindar. Karena di tiap sore yang hangat, di tiap secangkir, teh yang dibagi berdua, ia menemukan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan ia takut bahwa semua ini bukan sekadar rasa sayang biasa. Sudah lebih dari 3 minggu sejak terakhir kali Trisna pulang. Awalnya Rika masih sering menelepon, bertanya kabar, mengingatkan makan, dan mengeluh pelan tentang AC kamar yang mulai rusak. Tapi lama-lama, percakapan mereka menjadi singkat. Sekadar ya dan oke. Sekadar formalitas. Seperti 2 orang yang pernah saling cinta, tapi kini hanya terhubung oleh satu kata. Tanggung jawab. Ipal memperhatikan itu semua dalam diam. Setiap sore mereka tetap duduk di beranda. Teh hangat masih diseduh seperti biasa. Tapi sekarang Rika lebih sering memulai percakapan, dan Ipal lebih sering mendengarkan. Meski dalam hatinya, ia mulai resah oleh sesuatu yang tak berani ia beri nama. Dulu, ujar Rika suatu sore, aku pikir menikah itu seperti di film. Ada perjuangan, ada air mata, tapi ujungnya bahagia. Ternyata nggak sesederhana itu. Ipal diam, matanya menatap langit, pura-pura tidak mengerti arah pembicaraan. Rika melanjutkan, suaranya lebih pelan. Trisna orang baik, tapi dia terlalu sibuk membuktikan dirinya pada dunia, sampai lupa, aku ada di sini. Angin berhembus pelan, daun-daun jambu di halaman berguguran. Ipal menelan ludah. Kata-kata Rika terasa seperti cambuk, bukan pada Trisna, tapi padanya sendiri. Kenapa nggak pernah kakak bilang ke dia langsung? Aku pernah, tapi setiap kali aku bicara, dia selalu mengira aku mengeluh. Rika tersenyum kecut. Akhirnya aku berhenti bicara. Sore itu berakhir dengan keheningan. Tapi bukan keheningan yang nyaman. Ada semacam luka yang menggantung di antara mereka. Seperti luka lama yang dibiarkan terbuka. Tak berdarah, tapi nyeri jika disentuh. Malamnya, saat Ipal sedang duduk di ruang tengah sambil menyalakan televisi, Rika datang membawa 2 mangkuk kecil puding coklat. Bikin sendiri? Tanya Ipal. Senyum merekah di wajahnya. Lumayan buat ngisi malam. Mereka duduk berdua. Rika terlihat lebih cerah malam itu. Rambutnya diikat setengah dan ada guratan halus di bawah matanya. Entah karena lelah atau karena terlalu sering menangis diam-diam
Ipal tak berani bertanya. Dulu aku sempat mau ambil S2, kata Rika tiba-tiba. Tapi Trisna nggak setuju. Ipal mengernyit. Kenapa? Katanya, nanti rumah jadi nggak keurus. Padahal, rumah ini selalu kosong juga, kan? Ipal hanya menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa. Lalu, seperti tanpa rencana, tangan Rika menyentuh tangan Ipal. Bukan dalam maksud menggoda, tapi seperti ingin berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan." Sentuhan itu sebentar, tapi cukup untuk membuat dada Ipal bergetar hebat. Ia ingin menarik diri, tapi ia tidak bisa. Karena yang paling menakutkan bukanlah sentuhan itu, tapi betapa ia menyukainya. Hari-hari berikutnya terasa lebih berani. Rika mulai memanggil Ipal dengan nada yang lebih lembut. Kadang menyentuh pundaknya saat melewati ruang makan. Kadang menggandeng tangannya saat mereka pergi berbelanja ke pasar. Semua itu terasa begitu alami, tapi juga menyesakkan. Ipal tak pernah berani mengungkapkan apapun. Tapi setiap malam, ia menuliskan semuanya di buku catatannya. Tentang senyum Rika, tentang suara tawa pelannya, tentang bagaimana ia mulai membenci kakaknya sendiri. Bukan karena Trisna jahat, tapi karena ia ingin sesuatu yang bukan miliknya. Dan entah kenapa, sejak beberapa hari lalu, Trisna mulai sering mengirim pesan. Bukan menanyakan kabar rumah, tapi hal-hal kecil yang tidak biasanya ia pedulikan. Rika hari ini masak apa? Ipal bantu-bantu nggak di rumah? Pulang kampus jam berapa? Ipal merasa aneh, tapi mencoba tak ambil pusing. Sampai suatu hari, sore itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup membuat langit mendung dan udara dingin. Rika dan Ipal duduk di ruang tamu. Tak ada teh, tak ada obrolan, hanya ada surat. Sebuah amplop coklat di atas meja. Ini dari Trisna, kata Rika pelan. Tadi kurir antar, katanya penting. Ipal membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada selembar kertas dan satu buah flash disk kecil. Rika ikut membaca suratnya, dan wajahnya berubah seketika. Kalian pikir aku nggak tahu? Kalian pikir aku sebodoh itu? Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu Ipal lebih sering pulang lebih malam dari biasanya. Aku tahu Rika mulai pakai parfum yang dulu dia simpan untuk acara-acara khusus. Aku tahu semua yang kalian bisikkan waktu sore-sore di beranda. Lihat isi flash disk itu. Kalau kalian masih punya rasa malu sedikit saja, kalian akan mengerti kenapa aku marah. Jantung Ipal hampir berhenti berdetak. Ia menatap Rika, yang kini menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Tanpa sepatah kata pun, Ipal bangkit dan mengambil laptop dari kamarnya. Ia tancapkan flash disk itu, dan layar mulai memutar rekaman. Sebuah rekaman suara. Percakapan mereka, tawa mereka, suara-suara lembut dan pelan di sore hari. Bahkan beberapa potongan suara saat mereka berbisik terlalu dekat. Dia rekam kita. Bisik Ipal, matanya mulai basah. Rika memalingkan wajah, tapi air matanya jatuh begitu saja. Ya Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Malam itu mereka, banyak sebicara. Dak tidur, dak makan. Rumah besar itu, yang selama ini mulai terasa hangat, kini kembali membeku. Tapi kali ini, bukan karena kesepian, melainkan karena rasa bersalah yang terlalu besar untuk disangkal. Dan entah di mana, Trisna duduk sendiri di sebuah kamar hotel. Matanya menatap layar ponselnya kosong-kosong. Sambil berbisik pelan, "Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Tapi kenapa rasanya lebih menyakitkan dari yang kubayangkan? Pagi itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Rika tidak keluar kamar, bahkan suara langkahnya tak terdengar. Tak ada aroma teh atau wangi masakan dari dapur seperti biasanya. Rumah kembali bisu. Tapi kali ini bukan karena sepi, melainkan karena luka yang terlalu dalam untuk dibicarakan. Ipal duduk di tangga lantai 2, menatap pintu kamar Rika yang tertutup rapat. Tangannya mengepal, matanya sembab. Ia belum tidur, belum bisa makan, belum bisa mengerti bagaimana semuanya bisa hancur secepat itu. Semalam, setelah video rekaman suara itu diputar, mereka tak saling menyalahkan. Tapi justru itulah yang paling menyakitkan.
Tidak ada amarah, hanya rasa malu dan perasaan kehilangan yang tidak punya nama yang tepat. Dan pagi ini, Trisna pulang. Tanpa kabar, tanpa pengumuman, tanpa salam. Pintu depan dibuka pelan. Suara kopernya menggeret lantai marmer. Suara langkahnya berat, seolah tak ingin masuk, tapi terlalu terluka untuk pergi. Rika tidak keluar kamar, tapi Ipal berdiri di ujung tangga dan menatap kakaknya. "Udah pulang?" Suara Ipal parau. Trisna menoleh, matanya merah. Pandangannya tajam, tapi tidak marah. Lebih seperti kecewa, sangat kecewa. "Ngapain tanya kayak orang nggak bersalah?" Jawabnya pelan. Ipal tak bisa bicara. Bibirnya bergetar, hatinya remuk. Ia ingin berlutut dan minta maaf. Tapi apa gunanya semua itu kalau hatinya sendiri? "Ikut jatuh cinta. Aku percaya sama kalian berdua," lanjut Trisna, melangkah ke ruang tamu. "Kamu adik aku, Pal. Dia istri aku. Gimana bisa kalian?" Suara Trisna pecah. Ia tertawa pelan, getir. "Gimana bisa aku sebodoh itu?" Ipal akhirnya turun, menatap kakaknya dengan mata penuh air. "Kami nggak pernah niat buat nyakitin siapapun," katanya pelan. "Tapi kalian tetap melakukannya." Potong Trisna. "Kamu pikir aku rekam kalian buat bukti? Bukan. Aku cuma curiga. Awalnya nggak percaya, tapi lama-lama instingku bilang ada yang nggak beres. Rika berubah, kamu berubah, rumah ini berubah." Trisna menghembuskan napas panjang. Dan ternyata dugaanku benar. Mereka terdiam lama. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Dan detik itu rasanya berdetak lebih keras dari biasanya. Lalu Rika muncul di tangga. Rambutnya berantakan, matanya bengkak, tapi wajahnya tenang. "Aku minta maaf," katanya langsung pada Trisna. Trisna menatapnya, tidak mendekat, tidak menjauh, hanya menatap. "Aku juga salah," lanjut Rika, suaranya pecah. "Aku kesepian, tapi aku tetap salah. Karena aku nggak jaga perasaanmu." Ipal menunduk. "Semuanya salahku. Aku yang terlalu dekat. Harusnya aku tahu batas." Trisna hanya mengangguk, lalu menatap mereka satu persatu. "Aku butuh waktu," katanya. "Kalian juga." Hari-hari berikutnya berubah drastis. Trisna memutuskan tinggal di rumah untuk sementara. Tapi tidak ada percakapan. Tidak ada makan malam bersama. Tidak ada teh sore. Rika kembali menutup dirinya. Ia bangun pagi, masak, bersih-bersih. Tapi semuanya dilakukan tanpa suara. Bahkan senyum pun tak pernah muncul lagi. Seperti ia kembali jadi Rika yang dulu. Tapi lebih sunyi dan lebih rapuh. Ipal memilih menghabiskan waktu di kampus. Pulang hanya untuk tidur. Tak tahan dengan ketegangan yang membekukan udara rumah. Sampai suatu malam, Ipal mendengar suara Rika dan Trisna dari ruang tamu. "Jadi, kamu masih cinta sama aku?" tanya Trisna. Suaranya lelah. Rika terdiam lama, lalu menjawab, pelan, "Aku nggak tahu. Aku pernah. Tapi, rasa itu pelan-pelan hilang, dan aku nggak sadar kapan tepatnya." "Apa karena Ipal?" "Bukan," jawab Rika cepat. "Dia hanya datang saat aku butuh seseorang." "Tapi rasa sepi itu, Tris, kamu yang ciptakan." Trisna tidak menjawab, tapi langkah kakinya terdengar menjauh. Dan malam itu, Ipal tahu, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari kemudian Rika mengemasi sebagian barangnya. Bukan semua, hanya pakaian, beberapa buku, dan satu foto kecil yang selama ini ia letakkan di meja rias. Foto pernikahannya dengan Trisna. "Aku mau tinggal di rumah Mama dulu," katanya pagi itu. "Untuk sementara." Trisna hanya mengangguk. Ipal tidak bisa berkata apa-apa. Rika menatap Ipal sebelum pergi. Tatapan yang tidak marah, tidak menyalahkan, hanya penuh kesedihan dan harapan yang tidak bisa disampaikan. "Aku nggak menyesal pernah mengenal kamu, Pal," katanya pelan.
Tapi aku menyesal. Karena kita nggak bisa berhenti saat masih bisa. Setelah Rika pergi, rumah kembali kosong. Tapi bukan kosong yang sama seperti dulu. Kini, kekosongannya terasa seperti sisa-sisa puing dari rumah yang pernah hangat. Trisna dan Ipal masih tinggal bersama. Tapi hubungan mereka dingin. Datar. Seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Suatu malam, Trisna duduk di dapur, menatap secangkir teh yang belum ia minum. Aku nggak akan usir kamu dari rumah ini, katanya tiba-tiba. Tapi, jangan anggap aku kakakmu dulu. Ya, belum sekarang. Ipal menunduk. Dadanya sesak. Tapi ia menerima itu. Karena memang itu yang pantas. Dan malam itu, saat Ipal kembali ke kamarnya, ia menuliskan satu kalimat besar di buku catatannya. Cinta yang lahir dari kesepian, hanya akan tumbuh menjadi luka. Waktu tak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Ia hanya membiarkan luka itu berubah bentuk, dari perih menjadi kenangan, dari nyeri menjadi pelajaran. 3 bulan telah berlalu sejak Rika meninggalkan rumah. Trisna kembali bekerja seperti biasa. Ia tak lagi sering pulang larut malam, tapi juga tak banyak bicara. Sehari-hari ia bekerja dari rumah, mengisi waktunya dengan laporan-laporan, video meeting, dan obrolan singkat dengan rekan kerja. Ipal masih tinggal di rumah itu, tapi kamar mereka berjarak seperti 2 planet yang berputar pada orbit masing-masing. Mereka tak pernah membahas apa yang terjadi, bahkan tak pernah menyinggung nama Rika. Tapi bukan berarti mereka lupa. Suatu pagi, Ipal melihat Trisna duduk di teras, memegang foto lama. Ia jarang melakukan itu, tapi pagi itu berbeda. Langit biru bersih, angin sejuk, dan kopi di cangkirnya sudah hampir habis. Ipal ragu mendekat, tapi entah bagaimana, langkahnya berjalan sendiri. "Mas," katanya pelan. "Boleh duduk?" Trisna mengangguk, tak menatap, tapi tak mengusir. Mereka duduk berdampingan dalam diam. Lama. Sampai akhirnya Trisna bicara. "Kamu masih nulis di buku itu?" Ipal terkejut. Ia tak tahu kakaknya pernah tahu tentang catatan hariannya. "Kadang," jawabnya pelan. Trisna mengangguk, kecil. "Bagus. Tulis aja semua yang kamu rasain. Nanti, pas kamu baca lagi beberapa tahun ke depan, kamu bakal sadar betapa kita pernah hancur." Ipal menunduk. "Aku masih minta maaf, Mas. Kamu udah minta dari dulu. Tapi aku masih ngerasa salah." Trisna menghela napas. Kali ini ia menoleh, menatap adiknya dalam-dalam. Pandangan itu tidak lagi tajam, hanya lelah. Tapi juga jujur. "Aku juga salah, Pal. Aku kira selama ini yang penting kerja keras, uang cukup, rumah rapi. Tapi ternyata, orang yang kita cintai bisa hilang bukan karena orang ketiga, tapi karena kita nggak benar-benar hadir." Ipal menggigit bibirnya, menahan air mata. Tapi percuma. Tangis itu akhirnya jatuh juga, bukan karena ingin dikasihani, tapi karena hati yang terlalu lama menahan beban. Trisna menepuk bahunya pelan. "Kamu masih muda, kamu punya masa depan panjang, jangan bawa semua ini terus-terusan di punggungmu." Ipal mengangguk. "Terima kasih, Mas." Seminggu kemudian Rika mengirim kabar. Bukan pesan panjang, hanya 1 baris. "Aku sudah daftar kuliah lagi. Semester depan mulai." Trisna membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tapi Ipal bisa melihat. Ada secuil senyum di ujung bibirnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Bahwa seseorang yang dulu ia cintai, akhirnya memilih untuk hidup kembali. "Dia kuat ya?" tanya Ipal. "Selalu," jawab Trisna. "Dia cuma butuh ruang buat napas." Tak lama setelah itu, Rika mengirim 1 pesan lagi. Kali ini ke Ipal. "Jaga diri baik-baik. Dan jangan pernah jatuh cinta dari rasa sepi lagi, ya? Karena nanti, kamu bakal susah bedain itu cinta beneran atau cuma pelarian." Ipal membacanya berulang kali. Dan malam itu, ia menulis di bukunya lagi. Yang tinggal dari semua ini bukan rasa cinta, bukan juga rasa bersalah, tapi kesadaran
bahwa hati harus belajar mengenali batas. Hari-hari berlalu. Ipal lulus kuliah. Trisna pindah ke apartemen kecil agar bisa lebih dekat dengan kantornya. Rumah besar itu akhirnya kosong. Tapi bukan sepi seperti dulu, melainkan seperti buku yang sudah selesai ditulis. Tak perlu diisi lagi, tapi selalu bisa dikenang. Sebelum berpisah, Trisna dan Ipal duduk bersama di ruang tamu sekali lagi. Tak ada teh, tak ada foto. Hanya dua orang yang akhirnya saling memaafkan tanpa perlu mengucapkannya. "Kamu yakin nggak mau tinggal bareng?" tanya Trisna. Ipal tersenyum. "Enggak, Mas. Aku pengen mulai dari nol." Trisna mengangguk. "Kalau butuh apa-apa, kamu tahu harus hubungi siapa kan?" Ipal tertawa kecil. "Tentu, kakakku yang paling keras kepala." Musim hujan kembali datang. Di kota lain, Rika duduk di bangku kelas malam, mendengarkan dosennya menjelaskan tentang teori komunikasi. Di tangannya ada pena, dan di hatinya ada harapan. Di malam yang sama, Ipal menulis halaman terakhir dari buku catatannya. Cinta bisa tumbuh dari keheningan. Tapi yang membuatnya bertahan adalah keberanian untuk berkata jujur, meski kadang jujur itu menyakitkan. Dan di antara luka-luka yang pernah ada, yang tersisa setelah hujan, hanyalah kita pernah saling mencoba. Dan itu cukup.